Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam program Sapaan Kasih, Jemaat Kristus Kasih dan BP Pajar Kasih. Pada hari ini, hari Jumat tanggal 21 Februari 2025. Selamat pagi dan salam juga bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti program ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Adapun firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini terambil dari Mika 7 ayat 18 dan yang kedua dari Efesus 4 ayat 11 dan 12. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus dan intinya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas semua kasih kemurahan kebaikan Tuhan yang Tuhan telah nyatakan bagi kehidupan kami. Kau telah membangunkan kami pada pagi hari ini, hari baru dalam keadaan sehat dan selamat. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini juga Tuhan menyiapkan pada kami berkat rohani, yaitu firman kebenaran Tuhan. Sebelum kami membaca, merenungkannya, kiranya Tuhan menguasai hati, pikiran, dan seluruh kehidupan kami dengan kuasa Roh yang Kudus, sehingga kami dimampukan untuk mengerti, memahami, serta melakukan dalam hidup keseharian kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara, saya bacakan firman Tuhan pada hari ini, Jumat 21 Februari dari Mika 7 ayat 14. Gembalakanlah umatmu dengan tongkatmu. Yang kedua dari Efesus 4 ayat 11 sampai 12. Ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kalau kita membaca firman dari Mika dan juga Efesus ini, saya memberikan satu tema, yaitu gembala yang baik. Nah, gembala yang baik ini kita dapat lihat gambarannya, blueprintnya atau sosoknya di dalam referensi firman Tuhan, misalnya Mazmur 23 dan juga Yehezkiel 34 ayat 16. Kalau kita mencermati Mazmur 23, di situ merupakan gambaran sosok blueprint gembala yang baik, dan bukan hanya sekedar baik ya, gembala Tuhan kita adalah gembala yang terbaik. Kenapa gembala yang baik? Karena dikatakan di sini ia selalu membaringkan kita di rumput yang hijau. Ia membimbing kita ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwa kita, ia menuntun kita di jalan yang benar. Sekalipun kita berjalan di lembah kekelaman, kita tidak perlu takut karena Tuhan yang senantiasa menuntun perjalanan kehidupan kita. Jadi memang benar, Tuhan kita adalah Tuhan yang senantiasa mengembalakan kehidupan kita. Dia mengembalakan kita dikatakan dengan gada dan juga tongkatnya. Apa yang dimaksud dengan gada dan tongkat di sini? Kita melihat dan tentu mengerti arti daripada tongkat, gitu ya. Tongkat merupakan simbol daripada otoritas, kekuasaan. Itu bukan berarti Tuhan mengembalakan kita, umatnya, dombanya dengan semena-mena, dengan bengis, dengan kasar, gitu ya, dengan otoriter. Tapi Tuhan senantiasa mengembalakan dombanya, umatnya, kita selaku anak-anak Tuhan tentu dengan kasih. Bukan berarti kita dimanjakan nanti dalam kehidupan kita sebagai domba, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umatnya, begitu ya. Karena apabila kita kedapatan sebagai domba yang binal, jauh dari persekutuan dengan saudara-saudara kita,
lepas dari persekutuan kita, menjauhi Tuhan, tentu Tuhan akan mengembalakan kita. Tuhan akan menegur, Tuhan akan mendidik, Tuhan akan menghajar, Tuhan akan mendisiplin kita supaya kita tidak jauh dari persekutuan dengan Tuhan dan menjadi sesat, begitu ya. Tapi Tuhan akan mencari kita dengan gadanya, dengan tongkatnya. Dia akan menghibur kita sekaligus tadi yaitu menghajar, mendidik dan mendisiplin kita supaya kita kembali kepada persekutuan dengan saudara-saudara kita, domba-domba yang lain dan juga kepada teman-teman kita, komunitas kita, sehingga kita tidak dimangsa oleh binatang-binatang buas, binatang-binatang liar, atau kita menjadi tersesat. Nah, jadi itulah gambaran Tuhan kita, gembala yang baik yang senantiasa menuntun kita di jalan yang benar. Dan apabila kita kedapatan juga sedang sakit di situ, Tuhan senantiasa akan mengobati kita, memberikan kesembuhan kepada kita. Sesuai dengan Yeskiel 34 ayat 16 itu ya, Tuhan akan senantiasa menuntun kita, mencari kita yang terhilang, yang tersesat akan dicari oleh Tuhan. Nah, bukan seperti gembala yang mengandalkan kekuatan dirinya sendiri saja atau senantiasa mencari kepentingan, keuntungan dirinya sendiri ya. Kalau kita melihat di situ, gembala seperti itu tidak mencari yang sesat, tapi mencari yang lesat, gitu kan? Kan ada pujian seperti itu ya. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Nah, di situ ada liriknya juga, bukan mencari domba yang sesat, tapi mencari domba yang lesat. Nah, mencari domba yang lesat, yang gemuk-gemuk saja gitu ya. Tapi Tuhan kita adalah gembala yang baik, akan senantiasa mencari yang tersesat, yang terhilang. Nah, di ayat yang kedua tentu Tuhan memberikan begitu banyak karunia-karunia rohani kepada kita anak-anaknya ya. Jangan nanti kita mengira kita selaku anak-anak Tuhan tidak diberikan karunia rohani. Paling tidak Tuhan telah memberikan satu karunia rohani kepada kita selaku anak-anaknya. Nah, bagaimana kita bisa menemukan karunia kita? Kita tentu harus terjun dalam pelayanan kita, di jemaat kita, di gereja kita. Nah, disitulah kita akan menemukan shape kita. Begitu ya, dikatakan dalam buku Rick Warren itu. Dalam bukunya Purpose Driven Life, yaitu hidup yang digerakkan oleh tujuan. Jadi di situ kita akan menemukan shape kita, menemukan karunia rohani yang Tuhan telah berikan kepada kita. Apa itu shape? Shape yaitu S-nya itu spiritual gift, yaitu karunia rohani. Heart-nya itu hanya heart, yaitu hati. Passion kita di mana? Lalu A-nya yaitu ability, kemampuan kita di mana? Terus P-nya personality, yaitu kepribadian kita di mana? Yang terakhir yaitu experience. Jadi pengalaman kita di dalam Tuhan, apa yang menjadi pengalaman kita, dari situlah kita akan menemukan karunia-karunia rohani yang Tuhan telah berikan kepada kita. Baik itu pengalaman di dalam keluarga, dalam pendidikan, dalam pekerjaan, pengalaman rohani, pengalaman pelayanan kita, pelayanan dan juga penderitaan, ujian, cobaan yang pernah kita alami di dalam kehidupan kita. Dari situ kita akan mengetahui shape kita ya, karunia rohani yang Tuhan telah berikan kepada kita. Nah, tentu kalau Tuhan memberikan karunia rohani kepada kita, tujuannya untuk apa? Seperti firman tadi ya, untuk membangun tubuh Kristus, untuk membangun gerejanya, untuk membangun jemaatnya gitu ya, supaya dimultiplikasi, dilipat gandakan, diberikan, yaitu karunia-karunia rohani itu harus diberitakan, disampaikan kepada saudara-saudara kita, supaya jemaat Tuhan tubuh Kristus itu
semakin kuat, semakin terbangun, semakin bersatu di dalam pelayanannya yang tujuannya tentu untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi poinnya kita harus menemukan karunia rohani yang Tuhan telah berikan kepada kita, sehingga di situ kita bisa melayani Tuhan dan juga membangun tubuh Kristus, membangun jemaat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Iya, kita respon firman ini atau renungan ini dengan menaikkan satu pujian, Kidung Jemaat 415 bait 1 sampai 2, Gembala baik bersuling nan merdu. Mari kita berdoa. Surgawi di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, Engkau selalu setia mengembalakan kami ya Tuhan, dengan kebaikan dan dengan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih juga Engkau juga telah memberikan karunia-karunia rohani bagi kami, untuk kami bisa lipat gandakan, multiplikasikan, untuk membangun gereja Tuhan, jemaat Tuhan, dan tubuh Kristus, supaya semakin berakar, bertumbuh di dalam Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Makasih Tuhan, pada hari ini kiranya Tuhan juga memelihara, memberkati kami, mengembalakan kami dalam setiap usaha, pekerjaan, pelayanan, dan segala aktivitas kami pada hari ini, sehingga kami dapat jalani dengan baik, seturut dengan kehendak dan rancangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, demikian berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, demikian sembahan kasih kita pada hari ini. Sampai jumpa esok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua.